Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Torinding dengan stambuk I1A121007 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi terhadap jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, salah satu teknologi yang saya akan jelaskan yaitu Sistem Informasi Geografis. Simak videonya baik-baik ya. Sekilas tentang sistem informasi geografis sebagai teknologi informasi. Yang pertama yaitu pengelolaan data spasial. Sistem informasi geografis menyimpan dan mengatur data spasial seperti peta, citra satelit, dan data survei dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses. Yang kedua, analisis spasial. SIG menyediakan alat analisis yang kuat untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data spasial, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dan yang terakhir yaitu visualisasi dan pemetaan. SIG menciptakan peta dalam visualisasi interaktif yang dinamis yang secara efektif mengkomunikasikan informasi spasial yang kompleks kepada beragam pemangku kepentingan. Hubungan antara SIG dan manajemen sumber daya perairan. Yang pertama, pemetaan habitat. SIG memungkinkan pemetaan dan analisis habitat perairan kritis seperti tempat pemijahan dan area pembibitan untuk mendukung upaya konservasi. Yang kedua yaitu penilaian stok. SIG dapat mengintegrasikan data perikanan termasuk lokasi tangkapan dan dinamika populasi untuk menilai kesehatan dan distribusi stok ikan. Dan yang terakhir yaitu pemodelan ekosistem. Model berbasis SIG dapat menstimulasikan interaksi kompleks dalam ekosistem perairan, menginformasikan strategis pengelolaan yang berkelanjutan. Aplikasi utama sistem informasi geografis dalam manajemen sumber daya perairan. Perencanaan tata ruang. Sistem informasi geografis mendukung zonasi dan lokasi sumber daya laut dan pesisir, seperti daerah penangkapan ikan, lokasi akuakultur, dan kawasan lindung. Yang kedua yaitu pemantauan lingkungan. SIG dapat melacak dan menganalisis perubahan kualitas air, tingkat polusi, dan faktor lingkungan lainnya untuk memandu upaya konservasi. Yang ketiga, pelaporan tangkapan. Sistem berbasis geografis dapat mengumpulkan dan memvisualisasikan data tentang kegiatan penangkapan ikan, komposisi tangkapan, dan pendaratan untuk meningkatkan manajemen perikanan. Dan yang terakhir yaitu pelacakan kapal. SIG memungkinkan pemantauan kapal penangkapan ikan secara real time, mendukung penegakan peraturan dan mencegah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Tantangan dan keterbatasan SIG dalam pengelolaan sumber daya perairan atau perikanan. Yang pertama yaitu ketersediaan data. Memperoleh data spasial yang komprehensif dan andal tentang lingkungan perairan dan perikanan dapat menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil dan miskin data. Yang kedua yaitu kapasitas. Penggunaan sistem informasi geografis yang efektif dalam pengelolaan perairan dan perikanan memerlukan keterampilan teknis dan pelatihan khusus yang dapat dibatasi di beberapa daerah. Yang terakhir yaitu hambatan integrasi. Mengintegrasikan sistem informasi geografis dengan sistem manajemen yang ada dan proses pengambilan keputusan dapat menjadi kompleks, membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang signifikan. Kesimpulan dan prospek masa depan sistem informasi geografis dalam manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Yang pertama yaitu peningkatan keberlanjutan. Sistem informasi geografis memungkinkan pengelolaan sumber daya perairan berbasis bukti dan holistik, mendukung keberlanjutan jangka panjang perikanan dan ekosistem perairan. Yang kedua yaitu pemantauan yang ditingkatkan. Kemajuan dalam penginderaan jauh, mengumpulkan data real time, dan kombinasi awan akan semakin meningkat pemantauan dan pengawasan lingkungan perairan yang didukung oleh sistem informasi geografis. Dan yang terakhir yaitu tata kelola kolaboratif. Sistem informasi geografis dapat memfasilitasi berbagai data dan kolaborasi di antara beragam pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, ilmuwan, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan tata kelola sumber daya perairan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.